Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Zulfadila, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini saya tengah mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sehingga sebagai bagian dari proses ini, saya akan menyusun dokumen kelengkapan dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saat ini saya diberikan amanah atau penugasan oleh koordinator program studi untuk mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang kompetensi saya, diantaranya yaitu pengantar akuntansi 2, akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan lanjutan, statistik, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan manajemen. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai satu mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu akuntansi manajemen. Mata kuliah ini membahas tentang proses pengambilan keputusan dan bagaimana manajemen penganggaran dalam praktik bisnis sehari-hari. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menghitung analisis varians, menghitung bagaimana caranya melakukan manajemen persediaan dan penganggaran, melakukan analisis kinerja, produktivitas, dan quality control. Beberapa pembahasan materi yang nantinya diajarkan dalam mata kuliah ini mencakup inventory costing, analisis cost volume dan profit, master budget, flexible budget, kemudian juga ada keputusan atau pricing decision, pengendalian manajemen, pengukuran kinerja, strategis dan balance scorecard, serta biaya kualitas. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, bekerja sama, peduli sesama, taat hukum, disiplin, mandiri, berdaya juang, dan berwirausaha. Yang kedua, lulusan mampu mendeskripsikan menerapkan teori bidang akuntansi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada entitas privat, publik, maupun syariah. Ketiga, lulusan mampu mempraktekkan komunikasi bisnis secara efektif dan adaptif terhadap permasalahan bisnis dengan baik. Dan yang terakhir, mampu mengelola organisasi secara efektif dengan menerapkan konsep pengambilan keputusan, baik keuangan maupun non-keuangan secara tepat dan etis. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, termasuk produksi biaya, analisis varians, manajemen persediaan, dan penganggaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis data-data keuangan dan non-keuangan untuk memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan manajemen, menyiapkan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, termasuk laporan yang berfokus pada perencanaan dan penganggaran manajemen biaya, kontrol kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking hingga mengevaluasi kinerja produk dan segmen bisnis. Dalam pelaksanaan tatap muka pembelajaran, ada beberapa metode yang dilaksanakan, yaitu tatap muka di kelas dan juga pembelajaran daring melalui Google Classroom, Zoom, atau platform media sosial yang lain secara luring. Kemudian, untuk mendukung keterjalannya mata kuliah ini juga diterapkan Open Courseware atau OCW serta RPS dan bahan ajar yang dapat diakses melalui laman OCW feb.trunojoyo.ac.id. Selama pembelajaran di sini ada beberapa media pembelajaran yang kami gunakan. Yang pertama adalah buku referensi atau buku ajar, materi perkuliahan yang dapat diakses dalam bentuk PowerPoint, serta referensi pendukung seperti artikel ilmiah dan regulasi-regulasi terkait. Dalam pembelajaran ini ada beberapa komponen evaluasi yang nantinya akan digunakan untuk asesmen mahasiswa. Yang pertama adalah tugas yang berbobot 30%, kemudian ada partisipasi dan diskusi 20%, serta UTS dan UAS 25%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang objektif dan terukur untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dalam menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan optimal, saya berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi diri saya dengan cara menghadirkan pengalaman belajar yang relevan, menyenangkan, dan berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa nantinya bisa menyerap ilmu pengetahuan dan menjadi umpan balik bagi mereka untuk terus mengembangkan kemampuan diri.
Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran yang saya sajikan pada mata kuliah akuntansi manajemen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas akuntansi manajemen. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Jadi di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi yang ada di chapter 24 mengenai performance measurement atau pengukuran kinerja. Jadi pengukuran kinerja ini menyambung dari materi yang minggu lalu. Kita sudah membahas mengenai transfer pricing dan juga pricing decision. Jadi sekarang kita akan mengevaluasi apakah yang sudah kita terapkan yang mengenai pricing decision kemarin ini sudah sesuai kinerjanya dengan yang kita harapkan. Ya, jadi dalam akuntansi itu ada beberapa responsibility center. Ya. Yang pertama adalah center, kemudian profit center dan investment center. Di mana masing-masing ini memiliki tanggung jawab yang beda-beda. Kalau konsep cost center, dia fokusnya ke biaya. Jadi apa yang nantinya akan dilihat? Ukuran kinerja antara yang terrealisasi dengan yang dianggarkan itu sudah sesuai belum? Sudah tercapai belum? Itu cost center. Jadi fokus pada pengeluaran beban atau biaya. Yang kedua adalah profit center. Jadi orientasinya apa sesuai namanya? Kalau profit apa? Laba. Nah, profit center ini menargetkan laba. Jadi gimana caranya supaya laba aktualnya itu nantinya lebih tinggi dibandingkan laba yang dianggarkan atau ditargetkan. Dan yang terakhir nantinya adalah investment center. Jadi kalau investment center selain meminimalkan biaya, memaksimalkan pendapatan, maka dia harus memastikan bahwa nilai investasi yang ditaruh pada aset-asetnya itu sudah berjalan secara efisien. Jadi penggunaan asetnya itu maksimal. Itu namanya investment center. Nah, dalam akuntansi ini ada 3 performance measurement yang digunakan. 1, ROI ya atau return on investment. Yang kedua RI ya atau residual income. Dan yang ketiga adalah EVA atau economic value added, di mana masing-masing kinerja ini memiliki plus minusnya sendiri. Pertama ya, kita masuk ke ROI. Ya, mengukur ROI rumusnya seperti yang ada pada PPT, yaitu laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi. Nah, gimana parameternya ROI? Kalau nilai dia itu lebih tinggi dibandingkan yang periode sebelumnya, berarti nilai ROI-nya bagus. Ya, patokannya angkanya 1. Jadi kalau ROI-nya itu lebih dari 1, berarti perusahaan itu memiliki kinerja yang baik. Contoh soal. Ya, di sini ya, ini ada perusahaan, ada laba operasi 30 miliar, kemudian pendapatannya 300 miliar, rata-rata aset operasinya 500 miliar. Kita ditanya, ROI-nya berapa? Berarti yang masukkan berapa di sini? Laba operasinya 30 miliar. Di sini 30 M. Dibagi dengan rata-rata hasil operasi berapa? 500 miliar. Berarti ROI-nya berapa? 0,6. Itu ROI. Ya. Selama dia nilainya masih positif gitu ya, karena di sini laba kan positif. Kalau dia misalkan nilainya masih positif, berarti dia masih masuk kategori bagus. Tapi kalau di sini nilainya negatif, artinya dia kan mencatat rugi. Nah, ROI yang negatif berarti kinerja perusahaannya tidak baik, karena berarti dia mengalami rugi. Labanya kan berarti negatif. Itu ROI. Apakah ROI ini menjadi satu-satunya parameter? Tidak. Jadi ada kritik atas ROI. Gimana kritiknya? ROI ini tidak menciptakan goal congruence. Jadi perusahaan itu punya target. Masing-masing divisi punya target juga. Kalau misalkan targetnya perusahaan itu nggak sama dengan target masing-masing divisi, berarti tidak menciptakan yang namanya goal congruence. Misalkan gini ya, yang namanya manajer itu kan pengen juga dapat yang namanya insentif berupa bonus. Jadi kalau misalkan dia melebihi target ROI yang diminta perusahaan, maka dia akan menerima suatu proyek. Tapi kalau nilai ROI-nya di bawah yang diminta perusahaan, dia akan tidak mau menerima ya, menolak. Misalkan tahun lalu ROI-nya perusahaan itu 12%, maka dia akan menerima proyek yang memiliki ROI 12%. Nah, misalkan ya sekarang
ROI-nya perusahaan hanya 10%. Ternyata yang diminta sama si perusahaan itu gini-gini. Target ROI perusahaan itu 12%. Target ROI divisi 14%. Nah, kalau misalkan divisi itu memiliki proyek yang nilai ROI-nya di bawah 14%, mau nggak kira-kira dia nolak? Menerima. ROI-nya 14%, ROI divisi. ROI perusahaan 12%. Misalkan ada proyek nih ditawarkan, nilai ROI-nya 13%. Si divisi ini mau nerima nggak? Enggak. Kenapa? Karena di bawah ROI-nya divisi. Kalau dia mendapatkan proyek yang nilainya 13%, artinya akan di bawahnya ROI divisi. Tapi secara umum masih masuk nggak ke ROI-nya perusahaan? Masuk. Jadi di sini artinya divisi tersebut tidak menciptakan yang namanya goal congruence. Kenapa? Karena dia menolak sesuatu proyek yang sebenarnya masih menguntungkan untuk perusahaan secara keseluruhan, tapi dari sudut pandang divisi itu rugi. Makanya dia menolak. Nah, menolaknya itu artinya nggak menguntungkan ke perusahaan. Seperti itu namanya kelemahannya ROI. Seperti itu, kalau misalkan kita hanya mengandalkan ROI, maka hasil pengukuran kinerja kita kurang optimal. Makanya ada yang parameter kedua, namanya RI atau residual income. Itu rumusnya ya. Earning before income tax, interest tax atau laba sebelum pajak dikurangi rata-rata aset dikalikan required rate of return atau tingkat imbal hasil minimum yang dipersyaratkan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau misalkan nilai residual income-nya positif berarti oke. Contoh ya, di situ ada perusahaan. Perusahaan itu punya 2 cabang di selatan sama utara. Masing-masing struktur modal dan struktur biaya seperti ini. Kemudian kita diminta berapakah residual income Toserba wilayah selatan dan utara, dan suruh bandingkan mana yang kinerjanya lebih baik. Caranya adalah kita hitung dulu residual income yang utara. Pakai rumus yang ini. Berarti laba sebelum pajaknya berapa yang utara? 15. Yang utara 12 miliar. 12 M dikurangi rata-rata asetnya yang utara berapa? 100. Dikalikan required rate of return-nya adalah 10%. Berarti berapa RI-nya? 2 miliar. Berapa? 2M. Sekarang yang utara, yang selatan. RI selatan. Berapa? 15M dikurangi asetnya 150 dikalikan 10%. Berapa? 0 ya. Nah, sekarang kalian bandingkan yang mana yang bekerja lebih bagus? Yang bekerja lebih bagus yang utara. Padahal kalau kita melihat asetnya lebih besar yang mana? Asetnya yang selatan. Labanya juga lebih besar yang selatan. Secara awal gitu ya, ketika kita melihat ini, pasti oh ya ini yang selatan deh yang bagus. Tapi ternyata setelah kita hitung residual income-nya, ternyata yang utara yang bagus kinerjanya. Itu namanya menghitung dengan residual income. Nah, kelemahannya apa? Jadi di sini nilai residual income ini tidak cocok untuk dihitung pada unit-unit usaha yang memiliki ketimpangan aset. Jadi kalau ada divisi yang asetnya besar, satunya divisi yang asetnya kecil, maka kita tidak bisa hanya menggunakan residual income ini untuk mengukur yang namanya kinerja. Jadi harus ada parameter lain yang mensupport perhitungan residual income. Apa itu? Yaitu yang terakhir, yaitu EVA, ya, Economic Value Added. Bedanya dengan EVA dengan RI, kalau EVA ini menggunakan earning after tax ya, atau laba setelah pajak dikalikan
WACC atau weighted average cost of capital, kemudian dikalikan dengan total aset dikurangi liabilitas jangka pendek. Jadi di sini ada 3 komponen ya, earning after tax, WACC, kemudian hasil pengurangan antara total aset dan liabilitas jangka pendek. Contoh soal, di situ ada perusahaan di mana ada 2 struktur permodalan, satu sumbernya dari utang, satu dari ekuitas. Kemudian tarif pajak adalah laba operasional sebelum pajak dan total aset. Kita hitung dulu ya nilai dari EVA. Satu kita hitung laba operasional setelah pajak atau earning after tax-nya. Ya tadi 6 miliar dikalikan sebelum pajak, ya earning after tax-nya 6 miliar dikalikan 1,25% ya, 1 dikurangi 25%, jadi di sini 6 kali 75%. Kemudian dihitung WACC-nya. Di sini kita dapat hitungan WACC-nya adalah 10,75%. Jadi WACC ini menghitung struktur permodalan ya. Rumus lengkapnya yang ini, yang biru. Kemudian kalau sudah selesai, kita hitung di sini. Ini 12M kurangi 2M. Dapatnya di sini 4,5 kali 10,75% kali 2M. Hasilnya adalah 3,425 miliar. Hasilnya positif, berarti dia artinya kinerjanya baik. Nah, kalau EVA ini semakin baik, berarti ukurannya dia akan semakin bagus kinerja perusahaan. Kenapa kok dia lebih bagus dibandingkan residual income? Karena di sini menghitung bobot. Jadi proporsi antara permodalan sama hutang itu kita bobotkan, sehingga rata antara aset yang divisinya itu memiliki aset besar sama yang divisi memiliki aset kecil itu akan terbobot. Kalau di residual income tadi kan tidak ada bobotnya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Oke. Kalau sudah ada pertanyaan, saya kasih soal ya. Nanti siapa yang bisa mengerjakan kurang lebih sekitar, ini ada sekitar kurang lebih 3 soal, mungkin 30 menit ya, 30 menit untuk mengerjakan, lalu nanti siapa yang bisa saya tunjuk untuk maju. Oke. Oke, silakan dikerjakan ya. Mungkin boleh satu saja dulu, nomor 1. Nanti kita bahas. Ya, saya nomor 1. Oke, silakan maju. Ini dihapus ya. Ya. Oke, lalu operasinya berarti yang mana, Mbak?
Laba operasinya yang 1.200.000, lalu rata-rata aset operasinya 10 juta. Oke, berarti ROI-nya berapa itu? 0,12. 0,12. Yang lain gimana? Benar? Ada sanggahan? Enggak ada. Oke, jawabannya benar ya. Terima kasih. Oke, lanjut yang nomor 2. Ini ada dua toster bank, mirip seperti contoh yang tadi. Jadi di wilayah timur dan barat ada dua buah toster bank milik dari PT Permata Semesta. Lalu di situ ada informasi mengenai penjualan, laba operasional dan investasi atas aset. Di sini kalian diminta untuk menghitung ROI untuk masing-masing sama menghitung residual income. Untuk menghitung ROI rumusnya seperti ini ya, masih sama ya semuanya. Yuk, mau maju? Siapa yang mau maju? Nomor 1, oke. Yuk. Menghitung ROI ya, kayak tadi ya. Rumusnya masih ada di situ. Oke. Rumusnya laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi. Untuk yang wilayah timur berarti di sini laba operasinya ya 2.400.000, kemudian aset rata-ratanya 20 M. Oke, 0,12 benar ya ini ya. Lalu yang barat 3 M dibagi 28 M. Hasilnya 0,107 ya atau 10,7%. Benar enggak? Sepakat? Kalian hitung? Hasilnya sama? Sama. Oke. Yang nomor 2? Satu lagi yang nomor 2. Ada yang mau mencoba mungkin? Ya, silakan. Nomor 2 ya.
Ini 28 kali 15 coba. 3.367.000. 3.367 juta. Oke, di sini 20M kali 12%. 2,4. Nah, menurut Mbak Tani coba? Oke. Menurut Mbak Fatin, berarti yang berkinerja lebih baik yang mana? Yang timur. Yang timur. Kenapa? Soalnya yang barat minus. Karena yang barat minus ya. Karena yang barat minusnya. Padahal kalau kita lihat di sini, kita bandingkan dengan ROI, yang timur itu 0,12, yang barat itu 0,107, nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Makanya di sini kalau kita hanya mengandalkan ROI, ini akan terlihat kalau tidak akan terlihat kalau ternyata sebenarnya yang barat itu minus residual income-nya. Tapi kalau kita tidak hanya mengandalkan satu pengukuran saja, maka kita bisa mendapatkan hasil yang lebih presisi dalam pengambilan keputusan. Terima kasih ya Mbak Fatin. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Sudah cukup ya untuk pemahaman mengenai kinerja, bagaimana cara pengukurannya menggunakan ROI dan RI. Nah, untuk yang nomor 3, ini karena kita harus menggunakan multiple step untuk menghitung kinerja dengan menggunakan economic value added, kita kerjakan di rumah ya, besok dikumpulkan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.